Teman-teman, mohon video ini Anda dengar sampai habis ya. Memang sepertinya hal yang sudah pernah Anda dengar dari orang lain. Tapi bisa jadi Anda dengar ulang di video ini rezekinya berbeda. Karena kadang suatu ilmu disampaikan oleh orang yang berbeda, di nuansa, di waktu yang berbeda, menyerap ke otak akan berbeda. Kadang-kadang atas suatu ilmu yang kita udah sering dengar, kita jadi males lalu kita skip nggak mau dengar. Padahal ilmu itu pun belum tentu kita udah lakukan. Ngerti nggak nih? Aku udah pernah dengar kok, terus skip gitu. Sayang. Padahal mungkin didengar yang kesekian kali ini, Anda akan benar-benar menyerap, lalu Anda benar-benar akan melakukan, dan Anda akan dapat manfaat terbesar. Gara-gara sombong, aku udah pernah tahu kok, udah skip. Terus nggak dapat apa-apa. Karena ilmu itu memang belum pernah Anda terapkan, hanya dengerin tok. Nggak masuk, nggak nyerap. Usahakan. Semoga Anda dapat sesuatu yang berbeda kali ini. Semoga Anda mendapat energi yang berbeda kali ini. Rahasia hidup sehat dan bahagia. Saya akan membahas dulu kesehatan jasmani atau biologis. Kakek nenek yang saya temui, orang-orang tua yang saya temui, orang-orang yang saya kenal, yang mana beliau sudah berusia 80, 90 tahun ke atas, memiliki ciri-ciri yang sama semuanya. Soal kesehatan jasmani, beliau-beliau punya dua ciri yang sama. Ciri yang pertama adalah mereka makan selalu secukupnya, nggak pernah berlebihan. Dari muda hingga tua, mereka makan ya nggak sampai yang kenyang-kenyang gitu. Mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka mungkin nggak ada pantangan, semua dimakan, tapi nggak pernah berlebihan. Saya pernah baca artikel atau video-video yang muncul di Instagram atau TikTok bahwa nggak boleh makan buah ini karena terlalu ini, nggak boleh makan sayur ini karena terlalu ini. Kalau gitu semua nggak boleh makan dong. Nggak boleh makan daging ini karena bisa begini. Sebenarnya asal makan tidak berlebihan. Secukupnya, apalagi kalau cuma mencicip ya nggak apa-apa dong. Contoh ya, saya nggak mau sebut. Kalau saya sebut nanti Anda tersugesti. Ada video kesehatan yang menyarankan bahwa orang yang sakit MAH atau GERD nggak boleh makan buah atau sayur yang ini itu karena mengandung asam yang tinggi. Saya rasa kalau Anda makannya secukupnya, apalagi cuma mencicip ya nggak masalah. Hidup jangan dijadikan beban gitu loh, asal jangan berlebihan. Itu akan jadi beban kelak. Apapun yang berlebihan pasti jadi beban. Hal kedua, kesamaan yang saya temui di antara beliau-beliau yang sudah tua, sudah sepuh tapi masih sehat adalah beliau-beliau tetap aktif sampai masa tua. Beliau selalu berjalan kaki, mencari kesibukan. Ada seorang kakek yang saya kenal banget dari saya usia kanak-kanak. Jadi beliau itu tetangga saya sebelah kiri, rumah nomor 4 sebelah kirinya saya, rumah kami. Beliau itu dari saya kecil selalu mondar-mandir di depan halaman rumah kami. Kemana? Ke tetangga yang sebelah kanan. Balik lagi ke rumah beliau di sebelah kiri kami. Setiap hari bukan 1-2 kali putaran. Setiap hari saya sering melihat beliau berkali-kali jalan begitu aja dan tanpa pakai sendal, menyentuh tanah, menyentuh jalanan. Sampai detik ini beliau itu masih mondar-mandir setiap pagi, setiap siang, setiap sore. Salut banget. Nah, karena terus aktif lah, mungkin jadi sehat dan panjang umur. Beberapa kali waktu beliau mampir ke rumah kami, diajak ngobrol begitu sederhana, ditawarin makan apa, seringkali udah makan kok gitu. Keajaiban sesekali beliau berkenan hanya makan sedikit, hanya nyicip gitu. Padahal yang kami tawarkan makanan atau snack yang enak.
Dulu saya nggak ngerti karena masih kecil. Ya saya pikir itu hanya sungkan, karena nggak enak itu makanan orang lain. Tapi makin kesini saya makin ngerti ketika berjumpa kakek-kakek, nenek-nenek yang lain. Memang mereka dari muda sudah membiasakan makan apa nggak berlebihan. Jadi hati-hati ya, hawa nafsu makan itu bisa membebani hidup, bisa mengurangi porsi umur yang Tuhan sediakan. Kenapa saya bilang porsi umur yang Tuhan sediakan? Banyak orang nggak mengerti bahwa umur memang di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tapi sebenarnya adalah Tuhan menyediakan jatah umur tertentu kepada kita. Nah, jatah umur ini kita yang jaga dong. Kita dikasih usia sekian puluh tahun misalkan oleh Tuhan. Tapi kita nggak jaga. Makan sembarangan, tidur begadang terus. Makan yang bersifat racun, makan makanan yang nggak baik tapi dimakan berlebihan. Nggak pernah olahraga. Ya akhirnya jatah usia yang Tuhan berikan nggak sepanjang itu dong. Karena kita sendiri yang merusaknya. Jadi untuk sehat secara biologis, Anda harus makan secukupnya dan banyak bergerak. Banyak olahraga. Bergerak. Hati-hati dengan janji-janji tentang pekerjaan atau bisnis di mana Anda diiming-imingi untuk ayo gabung ke sini di pekerjaan di bisnis ini, nanti Anda akan mempunyai passive income. Nanti Anda sudah tidak perlu bekerja lagi, sudah ada mesin uang, Anda tinggal santai-santai menikmati hidup. Kita udah sama-sama dewasa lah ya. Yang gini-gini tolonglah dipertimbangkan. Apakah Anda benar-benar mau percaya? Kalaupun ada, oke lah, ada mesin uang, ada passive income. Itu tidak baik buat kesehatan biologis dan psikologis Anda. Anda punya mesin uang, lalu Anda benar-benar berhenti berkarya, berhenti bergerak. Hidup Anda hanya foya-foya, leha-leha aja. Itu apakah hal yang baik? Itu berbahaya. Sangat berbahaya. Cepat tua, cepat sakit karena badan sudah tidak aktif. Tubuh kita ini settingan pabriknya harus terus bergerak. Anda mau berhenti? Wah, mengerikan. Ada seorang nenek-nenek di sekitar rumah saya. Belakangan ini, saya sering melihat beliau terus jalan, tapi beliau sudah menggunakan pegangan. Pegangan yang kiri kanan itu loh. Tangan kiri pegang, tangan kanan pegang. Beliau jalan, menyusuri taman. Pegangannya ada roda, jadi ada kemudahan. Beliau tidak perlu terlalu berat dalam berjalan. Hanya didorong saja. Saya orangnya agak sungkanan, nggak berani ajak komunikasi dari awal. Setelah beberapa lamanya sering berpas-pasan, sering ketemu di jalan, akhirnya saya bertanya, ajak ngobrol. Wah, nenek rajin banget ya. Pagi, siang, sore selalu jalan. Ya, cerita panjang lebar, akhirnya beliau ngomong, kata dokter saya nggak boleh berhenti. Itu kalimat yang menohok banget. Kalimat yang tajam banget, nggak boleh berhenti. Saya tanya panjang lebar, intinya dokter menyarankan dia harus terus bergerak. Tolong dimengerti ya, bagi kita-kita yang masih malas gerak, mager, bagi kita-kita yang kaum rebahan. Nggak apa-apa, rebahan, me time itu cara kita untuk beristirahat. Boleh. Tapi kalau sebagian besar waktu yang ada untuk rebahan, suatu saat kita akan menuai hal yang kita tidak inginkan. Kesehatan yang tidak optimal. Sekarang soal psikologis. Hal yang serupa terjadi. Kalau Anda ingin punya psikologis yang kuat dan sehat, apa-apa jangan berlebihan. Mencintai jangan berlebihan. Ketika suatu saat cinta itu pergi, Anda akan rapuh, Anda akan jatuh seperti kehilangan semuanya. Karena terlalu berlebihan. Berharap pada manusia, oh apalagi,
Lebih nggak boleh berlebihan. Kalaupun boleh berharap secukupnya aja. Karena nggak ada manusia yang nggak mengecewakan. Anda nggak percaya statement ini? Mungkin Anda masih terlalu muda. Jam terbang kehidupan belum tinggi. Suatu saat Anda akan tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak mengecewakan. Terkadang bukan maksud beliau untuk mengecewakan. Orang yang paling sayang kepada kita pun beliau hanya manusia biasa yang akan dilanda oleh masalahnya pribadi. Ketika beliau sedang tidak bahagia, tanpa sadar bisa salah ngomong ke kita, bisa salah perbuatan ke kita, karena nggak ada orang yang sempurna. Jadi seperti menjaga jasmani, jangan makan berlebihan, jiwa kita juga gitu. Jangan makan harapan berlebihan. Jangan makan janji berlebihan. Jangan berharap yang enggak-enggak. Apakah saran ini membuat kita jadi orang yang nggak punya semangat lagi? Ini beda loh. Nggak semangat dan semangat tidak ditentukan oleh makan harapan. Harapannya orang lain. Kita semangat atau tidak semangat penentunya adalah sumber energi dari dalam batin kita sendiri. Aku ingin mencapai tujuanku, impianku ya karena aku mau. Aku ingin aktualisasi diri. Aku mau maksimal berkarya dari dalam diri. Bukan karena untuk semata-mata membahagiakan orang lain. Bukan semata-mata karena dijanjikan sesuatu oleh orang lain sehingga mau berjuang. Itu rapuh. Itu perjuangan yang dasarnya nggak kuat. Tolong renungkan. Sebagaimana tubuh nggak boleh makan berlebihan. Jiwa juga jangan makan berlebihan. Apa yang sering dimakan oleh jiwa kita? Harapan-harapan, janji-janji yang disampaikan oleh orang lain. Kalau makannya yang benar sih nggak apa-apa. Memakan ceramah-ceramah yang baik. Memakan motivasi-motivasi yang netral, yang realistis. Itu boleh. Memakan ilmu pengetahuan. Boleh banget, harus banyak kalau itu. Karena hidup kalau tanpa ilmu ya nggak bisa dong. Jangan berjalan tanpa ilmu. Hal kedua untuk menjaga kesehatan psikologis kejiwaan. Jiwa Anda harus terus aktif, berkreasi, memikirkan, menciptakan, banyak membaca, banyak belajar, banyak menganalisa, banyak mengolah. Orang akan cepat pikun kalau otaknya nggak dipakai. Harus terus berproduksi ide, gagasan, imajinasi. Almarhumah Profesor Dr. Sutarlina Sukaji. Beliau ini rajin membacanya, ajaib. Suka membaca. Hidup beliau aktif banget. Setiap hari pasti ngecek tesis dan disertasi dari mahasiswa-mahasiswinya. Daya ingat beliau kuat banget. Kita kalau bimbingan hari ini, bimbingan berikutnya kita datang, beliau ingat apa saran-saran perbaikan yang belum kita lakukan. Kenapa? Beliau sudah umur 80-an tahun masih kuat daya ingatnya. Karena tiap hari dipakai buat membaca, buat mengolah, buat menganalisa. Beliau itu orang yang gak bisa nganggur. Selalu dipakai otaknya. Aktiflah. Pergunakan otak Anda. Mungkin Anda berkata, kan ini lagi ngasih tips soal psikologis kok ngomongin otak. Emosi manusia, jiwa manusia ada di otak. Saya pernah jelaskan di sebuah video. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi siapa tahu Anda nggak nonton video itu. Di otak ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, ada lobus temporal. Di dalam lobus temporal itu ada amigdala, hipokampus, hipotalamus, sistem limbik. Itu adalah emosi manusia ada di situ. Jiwa manusia ada di situ. Makanya namanya lobus temporal. Temporal itu artinya temporer. Emosi manusia itu hanya temporer, sementara. Jangan memberhalakan emosimu. Emosi hanya sementara. Silakan cross-check kepada Dr. Syaraf, teman-temanmu yang belajar neurologi, silakan. Di dalam otak itu satu paket dengan fungsi kognitif di lobus frontal, bagian yang di belakang kening atau dahi kita. Jadi di otak kita ada fungsi kognitif, ada fungsi afektif, yaitu emosi. Ketika otak kita tidak aktif, maka kena satu rumah itu semuanya. Harus aktif.
Anda sadar nggak sih hal sederhana aja? Sadar nggak bahwa kita kalau banyak nganggur bisa emosian. Nganggur aja, nggak ngapa-ngapain. Itu bisa emosi, bisa sensitif. Ya betul bahwa orang yang terlalu sibuk juga bisa emosi, tapi terlalu sibuk yang akhirnya bikin capek banget. Udah capek banget, orang yang capek memang bisa bikin emosi. Tapi kalau sibuk yang tertata, nggak terlalu overload, nggak terlalu berlebihan sibuknya, sibuk yang produktif, harusnya sibuk yang baik. Bukan sibuk yang overload, beban udah kebanyakan, capek banget, exhausted, itu sudah beban, beda. Kan apa-apa nggak boleh berlebih, ya kan? Jadi kesimpulannya adalah, dalam hal apapun, makan, berharap, nggak boleh berlebihan. Kalau mimpi boleh setinggi langit nggak? Selama engkau mencapainya ikhlas, dalam berjuang mencapainya kamu ikhlas, boleh. Karena orang yang impiannya setinggi langit tapi dia nggak dibarengi punya keikhlasan, itu bahaya buat dia. Saya ikhlas dalam berjuang. Kalau nggak mencapai nggak apa-apa. Nah itu dia. Bisa nggak di level itu? Jangan yang aku harus mencapai. Kalau mencapai itu aku bahagia. Nah ini udah bahaya. Sudah men-setting kalau nggak mencapai nggak bahagia. Karena setiap orang harus menikmati proses. Aku berjuang semaksimal mungkin. Semoga bisa. Kalau nggak mencapai, kalau Tuhan nggak menghendaki, kalau ternyata gagal ya nggak apa-apa. Yang penting aku udah berjuang dulu, udah maksimal dulu nih. Nah gitu. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.